Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa maklumat yang akan disampaikan pengurus. Di antaranya Jumat hari ini tanggal 13 Juni 2025 yang bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1446 Hijriah. Untuk infak Jumat yang lalu tanggal 30 Mei 2025 yaitu sebesar 8.933.400 rupiah. Jazakumullah khairan kasir. Semoga infak bapak-bapak diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Untuk khatib dan imam Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Jam'an Al-Mawai SPDI. Muajim Bapak Adimas Krishna. Untuk selanjutnya pada para jamaah diharapkan segera mengisi dan merapatkan saf-saf yang masih kosong, sehingga saudara-saudara kita yang lain yang masih ada di belakang dapat mengisi saf-saf yang berikutnya. Dan yang lainnya pada para jamaah diharapkan mematikan ponselnya sehingga kita dapat khusyuk dalam melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Informasi yang lain, kajian tafsir Al-Quran pada hari Rabu 18 Juni 2025 ba'da zuhur yang akan mengisi yaitu Ustadz Ali Junifar LCMA. Dan kajian Rabu sore, kajian parenting Rabu tanggal 18 Juni 2025 jam 16.00 sampai dengan selesai. Dan pengisi adalah Ustadz Muhammad Hamdi. Semoga bapak-bapak dapat ikut serta dalam kajian tafsir yang diadakan Masjid Al-Haqul Mubin ini. Mungkin itu aja yang dapat pengurus sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi salati tamma salatil qadimah hadi sayyidina Muhammad wa syarafa batil. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardhus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzina hum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanuhum sadatal mansurina. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ma ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi al-ayah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul aliyul azim. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari yang penuh keberkahan ini Al-Fakir mengajak kita semua untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aroma ibadah kepada Allah yang nuansanya ikhlas lillahi taala. InsyaAllah dari keikhlasan ibadah kita kepada Allah, Allah jadikan kita orang yang beruntung dunia, beruntung akhiratnya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari setiap perjalanan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup itu adalah sebuah perjalanan,
Dan dalam setiap perjalanan pasti ada ujian yang menjadikan sebuah pengalaman dalam kehidupan. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah sedang memberikan kenikmatan. Karena dari ujian biasanya kita mau berebut untuk menyebut asma Allah. Dan ketika Allah berikan kita kenikmatan, tapi biasanya kenikmatan itu adalah bentuk sebuah ujian. Sebab kadangkala dengan nikmat yang Allah berikan, kita jadi lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Salat sudah kita lakukan, puasa pun sama, zakat kita keluarkan. Kemudian ada orang-orang yang diharuskan ibadah dalam keadaan kondisi yang mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zakat, Allah Maha Adil. Bagi yang tidak mampu, mereka disebut dengan mustahik, mampu menerima zakat yang orang lain keluarkan. Kemudian haji dan umrah adalah merupakan ibadah yang kategorinya mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya kadar orang-orang yang mampu menjadikan mereka ada di haramain, ada di rumahnya Allah, bukan hanya memiliki harta yang melimpah atau jabatan yang tinggi, tapi kategori mampu di sini adalah Allah yang memampukan. Banyak orang-orang yang punya harta miliaran tapi tak mampu menembus untuk duduk indah di haramain. Tapi banyak orang yang tidak memiliki kekuatan harta, Allah jadikan mereka tamu undangannya. Sebab kenapa? Sebab haji, umroh ini adalah panggilan bagi yang ingin terpanggil dan ingin merasa dipanggil. Orang-orang tersebutlah yang bakal jadi tamunya Allah. Ketika orang-orang haji dan umroh baru saja menginjakkan kakinya di haramain, yang menyambut bukan raja Arab, yang menyambut bukan bangsawan Arab, tapi yang menyambut orang-orang yang haji dan umroh, Allah lah yang menyambutnya. Sebab kenapa? Sebab kita sedang bertamu di rumahnya Allah, duyufur rahman, duyufur rahim. Lalu apa kata Allah dengan sambutannya? Bila baika wa sya'daika wangdur ilaika wasma kalamak. Apa kata Allah? Selamat datang tamu-tamuku, aku mendengar setiap keluh kesahmu, aku mendengar perkataanmu, dan aku melihat gerak-gerikmu. Maka ketika kita diundang menjadi tamunya Allah, jelas hati kita suci, jelas hati kita pernah berbagi, jelas kita pernah berbuat baik tidak mengharapkan imbalan. Maka rumah Allah lah jadi tujuan sebagai momentum sebuah panggilan. Ketika kita dihadirkan oleh Allah di haramain, maka yang paling dahsyat, jangankan pintu Ka'bah, jangankan hijir Ismail, jangankan tawaf keliling Ka'bah, jangankan sa'i Safa dan Marwah, jangankan tahalul menggugurkan rambut di sana. Lawang ketika kita datang, kita injakkan kaki kita di haramain, di tanahnya Allah, di rumahnya Allah, di Madinah dan di Mekah, menginjakkan kaki, maka at-turab, debu-debu yang kita diinjak di sana, debu-debu yang kita injak di sana, maka setiap debu akan beristighfar untuk orang-orang yang menginjakkan kakinya di haramain, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul juga pernah menerangkan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa sesungguhnya orang-orang yang memampukan diri untuk berangkat haji dan umrah, orang-orang yang akan Allah ganti setiap detail apa yang dikeluarkannya. Tapi ingat, ketika kita menjadi tamunya Allah, jangan lantas rezeki rupiah yang kita pinta. Ketika kita menjadi tamunya Allah, jangan lantas kita meminta di sana untuk dinaikkan jabatan. Dalam rangka menjadi tamunya Allah, jangan sibuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di sana kita adalah tamunya Allah dan Allah tuan rumahnya. Sebab tuan rumah lebih tahu apa keluh kesah tamunya. Banyakkan berzikir ketika kita di haramain, banyak beristighfar dari dosa yang dulu kita lakukan, banyak memohon ampun. Insya Allah kita menjadi tamu yang terbaik yang dihormati oleh tuan rumahnya. Maka hadiahnya bukan minuman segar, maka hadiahnya bukan rezeki yang melimpah, maka hadiahnya bukan jabatan di negaranya, tapi ketika menjadi tamu Allah, kita baik perilakunya di sana, maka balasan yang terbaik adalah mabrur dan makbul. Ketika kita menjadi haji-haji yang mabrur, umrah yang makbul, laisa jaza'u ilal jannah, maka tidak ada balasan, kita ada balasan yang terbaik kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala.
ibadahlah kepada Allah, jangan berharap kembali dari apa yang kita keluarkan, sebab insya Allah kalau ibadah kita lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan apa yang kita pinta. Nah, yang paling terbaik ketika kita dipanggil haji ataupun umroh, ketika duduk di sana, ingatlah bahwa yang kemarin kita termasuk orang-orang yang banyak memiliki dosa dalam setiap kehidupan. Bertobatlah di sana. Akuilah bahwa Allah Maha Besar, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tubu ilallah, fa ini atubu ilaihi mi'ata marrah kula yaum." Bertobatlah, beristighfarlah kepada Allah, sebab aku, kata Rasulullah, 100 kali dalam sehari beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Nabi itu nur fauqon nur, Nabi syamsun badrun misbahus sudur, Nabi itu cahaya di atas cahaya, Nabi adalah purnama di antara gelap gulita malam, Nabi adalah gagahnya sinar matahari, Nabi adalah penghibur hati yang berduka lara, Nabi nur fauqon nur, cahaya di atas cahaya. Tapi Nabi masih memohon ampun kepada Allah, padahal tubuh Nabi sudah dibedah, dimasukkan kesucian, padahal Nabi Allah Muhammad sudah dipertemukan dengan cahaya Allah, tapi Nabi Muhammad masih memohon ampun. Lalu siapa kita? Merasa hebatkah? Seorang nabikah? Seorang alikah? Seorang alim ulamakah? Kalau kita tidak mau bersyukur, tidak mau menyebut asma Allah, tidak mau beristighfar memohon, tergantung termasuk kategori orang-orang yang sombong dalam kehidupan. Ketika orang sombong dalam perjalanan ibadah, maka orang-orang tersebutlah yang di ujung kehidupannya ada kata rugi yang bakal didapatkannya. Dunia ini sementara, maka jangan terlalu dikejar. Akhirat abadi, maka imbanglah dalam setiap kehidupan. Bersosialisasi untuk menjadikan rahmatan lil alamin, tapi ibadahlah kepada Allah. Itulah yang mampu menjadikan setiap hambanya ada dalam koridor kebahagiaan. Terakhir, ingat, bahagia itu bukan dari harta yang melimpah, bahagia itu bukan dari rumah yang bertingkat, bahagia itu bukan dari pekerjaan yang tinggi jabatannya, bahagia itu bukan dari gaji yang besarnya luar biasa, bahagia itu bukan dari deretan mobil yang bermerek Eropa, tapi bahagia yang sesungguhnya bukan Allah taruh di setiap sisi dunia, tapi bahagia yang sesungguhnya Allah taruh di dalam hati manusia. Siapa yang hatinya bahagia karena Allah menaruhnya, miskin kaya dia menyebutnya, susah senang dia mengabdi padanya, susah panjang pendek kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah untuk Allah, menangislah untuk setiap ibadah yang kita lakukan, memohon ampunlah, insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ba'idni minal Allahumma ba'idni Allahumma ba'idni Allahumma ba'idni la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bi ittihadi wa ta'awun wa nahani tafarruq wa tanajjuh fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallahu qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbi rahim wa khuluqil 'azim wa syahidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzina hum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanu hum sadatal mansurina. Ma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa man min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i bikuma tukadziban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi majidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzali waskal karim mu'adhimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu la
lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min adzabil akhirah wa na'udzubika min adzabil kubri wa na'udzubika min abadi dunya innahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa khairan katsiran wa salan ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah abwabal khair, abwabal quwwah, abwabal ni'mah, abwabal syihah, abwabal barakah, abwabal hidayah, abwabal taubah, abwabal maghfirah, abwabal rahmah wa abwabal jannah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.